Kisah nyata horor pesugihan pedagang pisang tanduk. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, hiduplah seorang pedagang pisang tanduk bernama Mas Nasim. Desa ini, meskipun sederhana, memiliki keindahan alam yang memikat, dengan udara segar dan suara gemericik sungai yang mengalir di antara pepohonan. Setiap pagi, suara ayam berkokok menandakan hari baru, dan penduduk desa mulai beraktivitas dengan semangat. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan cerita kelam yang melingkupi Nasim. Sebelum terjun ke dunia perdagangan pisang, Nasim adalah seorang pekerja proyek konstruksi. Dia terlibat dalam proyek besar yang bertujuan untuk membangun infrastruktur desa, mengubah jalan setapak menjadi jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota. Nasim memiliki tubuh kekar dan wajah yang dihiasi garis-garis kerutan akibat terik matahari dan kerja keras. Dia dikenal sebagai sosok yang ulet, selalu siap membantu rekan-rekannya. Namun, kehidupan di proyek itu membawa pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Proyek itu dimulai pada tahun 2004, dan saat itu desa tengah bersemangat menyambut perubahan. Namun, di tengah suasana optimis, ada bisikan-bisikan aneh yang mulai terdengar. Pohon pisang tua berdiri kokoh di tengah lokasi proyek, menjadi saksi bisu dari semua yang terjadi. Penduduk desa mempercayai bahwa pohon itu bukan sekadar tanaman biasa, ia dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh seorang wanita cantik yang meminta tumbal sebagai syarat agar proyek dapat berjalan lancar. Konon, sudah 29 nyawa melayang sebagai korban dari keangkeran pohon tersebut. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat banyak pekerja merasa cemas. Nasim, yang awalnya skeptis terhadap mitos itu, mulai merasakan hal-hal aneh. Suara bisikan malam, bayangan samar yang melintas, dan penampakan sosok wanita dengan gaun putih yang muncul di tengah malam. Suatu malam, saat dia bekerja lembur, Nasim melihat sosok wanita itu berdiri di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat sedih dan penuh harapan. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam dalam hati Nasim, membuatnya merasa terikat dengan sosok yang tak ia kenal. Setelah beberapa waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Para pekerja mulai merasakan kehadiran gaib yang mengganggu, dan satu persatu, mereka memilih untuk meninggalkan proyek tersebut. Nasim, meski merasa takut, tetap bertahan, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan yang terus menghantuinya. Namun, ketika sahabatnya menjadi korban pertama yang misterius, dia merasa tak berdaya dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan proyek. Dalam hati, dia berharap bisa memulai hidup baru yang bebas dari kengerian yang membayangi. Setelah meninggalkan proyek, Nasim memutuskan untuk menjadi pedagang pisang tanduk, sebuah usaha yang lebih sederhana dan damai. Dia mulai menjajakan pisang di pasar desa, menjalin interaksi dengan penduduk setempat yang ramah. Dengan keterampilan berjualannya, dia cepat dikenal sebagai pedagang yang ulet dan jujur. Namun, meski hidupnya tampak normal, bayang-bayang pengalaman di proyek konstruksi tidak pernah sepenuhnya menghilang. Setiap kali dia melihat pohon pisang, dia teringat akan wanita itu dan semua kejadian menakutkan yang terjadi di sana. Nasim menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, menjajakan pisang tanduk yang terkenal enak di desanya. Namun, di dalam hatinya, dia terus berjuang melawan rasa takut dan penyesalan. Mengapa dia tidak pernah berbicara tentang pengalaman tersebut kepada siapapun? Mengapa dia merasa terjebak dalam ingatan yang menyakitkan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantuinya, menciptakan dilema antara keinginan untuk melupakan dan tanggung jawab terhadap apa yang pernah terjadi. Di tengah keramaian pasar, Nasim berusaha tersenyum dan bersikap ramah, tetapi dalam kepalanya, selalu ada suara yang mengingatkannya akan masa lalunya. Ketika senja tiba dan pasar mulai sepi, dia sering mendongakkan kepala, menatap langit yang berwarna oranye keemasan, berharap bisa menemukan kedamaian. Nasim tahu, meskipun kehidupan barunya tampak lebih baik, ada sesuatu yang belum tuntas. Dia tidak pernah bisa melupakan pohon pisang yang menakutkan itu dan sosok wanita yang terus menghantuinya, menunggu saat yang tepat untuk mengingatkannya akan perjanjian yang belum dipenuhi.
Matahari pagi bersinar cerah di desa, menandakan hari baru yang penuh harapan. Namun, di dalam hati Mas Nasim, kegundahan tak kunjung mereda. Meski dia kini menjadi pedagang pisang tanduk yang cukup sukses, bayang-bayang masa lalunya di proyek konstruksi selalu mengintai. Setiap kali dia menjajakan pisang di pasar, rasa cemas dan ketidakpastian terus menggerogoti pikirannya. Suatu hari, saat dia sedang mengatur dagangan di lapak, seorang nenek tua mendekatinya. Wajahnya keriput, dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Dia dikenal di desa sebagai Mbah Kromo, seorang dukun yang dihormati. Para penduduk desa sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan banyak yang percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. "Anakku," kata Mbah Kromo sambil menatap Nasim dengan dalam, "aku merasakan ada beban di hatimu. Apakah kau masih terikat dengan masa lalu?" Pertanyaan itu membuat jantung Nasim berdegup kencang. Dia teringat kembali akan semua kengerian yang terjadi di proyek konstruksi, segala sesuatu yang berhubungan dengan pohon pisang tua dan sosok wanita yang menghantuinya. Dia merasa seolah-olah Mbah Kromo dapat membaca pikirannya, mengungkapkan rasa takut yang selama ini dia coba sembunyikan. Dengan ragu, Nasim mulai menceritakan pengalamannya di proyek tersebut. Dia bercerita tentang kehadiran sosok wanita yang terus menghantuinya, tentang bagaimana para pekerja lain mulai meninggalkan proyek satu persatu. Suaranya bergetar saat dia menggambarkan momen ketika salah satu sahabatnya, Budi, hilang secara misterius. "Setelah itu, saya merasa tidak tenang. Setiap kali melihat pohon pisang, saya teringat semua yang terjadi," ucapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Mbah Kromo mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk memahami. Setiap tempat memiliki roh, dan setiap roh memiliki cerita. Jika kau ingin hidup tenang, kau harus menghormati mereka yang terlibat dalam cerita itu. Terutama yang masih terikat dengan dunia ini. Nasim merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon pisang itu, tetapi dia juga merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. "Tapi, bagaimana jika saya tidak ingin mengingat semuanya? Bagaimana jika saya ingin melupakan semua itu?" "Melupakan bukanlah solusi," kata Mbah Kromo tegas. "Roh yang terabaikan akan terus menghantui. Mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan ketenangan. Jika kau tidak menghormati mereka, mereka akan datang mencarimu." Nasim terdiam, merasakan ketegangan di antara mereka. Dalam hati, dia tahu bahwa Mbah Kromo benar. Dia harus melakukan sesuatu untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kegelapan tersebut. Namun, ketakutan menyelimuti dirinya. Bagaimana jika ritual itu justru membangkitkan sesuatu yang lebih menakutkan? Setelah pertemuan itu, Nasim pulang dengan pikiran yang berat. Dia menatap pohon pisang yang berdiri di dekat rumahnya. Di bawah sinar bulan purnama, sosok wanita itu seolah-olah menunggu, menantikan saat di mana Nasim akan menghormatinya. Namun, rasa takut membuatnya menunda niatnya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan kewajiban untuk menghadapi masa lalunya. Hari-hari berlalu, dan Nasim mulai merasakan dampak dari ketidakpastian ini. Bisnisnya berjalan baik, tetapi setiap kali dia melihat pisang tanduk yang dijualnya, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Rasa bersalah karena meninggalkan proyek dan tidak menghormati arwah wanita itu menggerogoti jiwanya. Dia merindukan kedamaian yang dulu pernah dia miliki, tetapi seolah-olah, setiap langkah yang dia ambil malah membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan. Akhirnya, ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Nasim mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, dia kembali ke lokasi proyek, melihat pohon pisang tua itu, dan sosok wanita itu berdiri di depannya, menatapnya dengan penuh harapan dan kemarahan. Setiap kali dia ingin berlari, kakinya terikat, tidak bisa bergerak. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin, dan saat melihat ke arah jendela, dia melihat bayangan sosok wanita itu di luar, seolah-olah mengawasinya. Merasa terdesak, Nasim akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dia harus melakukan ritual yang disarankan Mbah Kromo, meskipun rasa takut terus membayangi.
Dalam benaknya, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari beban ini adalah dengan menghadapi masa lalunya dan menghormati roh yang selama ini mengganggunya. Namun, keputusan itu juga membuatnya merasakan ketegangan yang lebih besar, karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi, konsekuensi dari tindakan ini akan segera mendatanginya. Malam itu, bulan purnama bersinar cerah, memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh desa. Nasim berdiri di depan pohon pisang tua di halaman rumahnya, jantungnya berdegup kencang. Suasana tenang, tetapi di dalam hatinya, kegelisahan menguasai. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempersiapkan diri untuk ritual yang akan mengubah hidupnya. Semua saran Mbah Kromo terbayang jelas dalam pikirannya, mengingatkan betapa pentingnya menghormati arwah yang terabaikan. Nasim mengatur sesaji di atas sebuah tikar yang dia letakkan di tanah. Dia telah menyiapkan kembang 7 rupa, pisang tanduk yang segar, dan beberapa barang lain yang dianggap sakral. Dalam benaknya, dia ingin memberikan yang terbaik, berharap dapat meredakan kemarahan arwah wanita itu. Dia juga menyiapkan lilin yang akan menerangi malam dan membantu menuntun roh yang datang. Sebelum memulai, Nasim mengingat kembali semua yang telah terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Ini adalah langkah yang harus diambil, bisiknya kepada diri sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia mulai melafalkan doa, suaranya bergetar, tetapi tekadnya kuat. Ya Tuhan, aku datang ke sini dengan hati yang tulus. Aku ingin menghormati roh yang terikat pada pohon ini. Biarkan semua yang tersisa di masa lalu menemukan kedamaian. Sambil berdoa, Nasim merasakan angin malam berhembus lembut, seolah-olah menyambut kehadirannya. Ketika dia selesai membaca doa, dia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketegangan di udara, sinar bulan seolah semakin terang. Dia menyalakan lilin, dan cahaya lembutnya menciptakan bayangan menari di sekitar pohon pisang. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin bertiup kencang, dan daun-daun pohon pisang bergetar seolah merespons panggilan yang tidak terlihat. Nasim merasakan hawa dingin memenuhi ruang sekitarnya. Dengan gemetar, dia menatap ke arah pohon, dan saat itu, dia melihatnya, sosok wanita cantik yang pernah menghantuinya. Dia berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang berkilauan di bawah sinar bulan. Wajahnya tampak sedih, dan matanya memancarkan cahaya yang dalam. Nasim ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan itu. Ketika sosok wanita itu melangkah mendekat, Nasim merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Kenapa kau datang hanya untuk mengingatkan? Suara wanita itu lembut tetapi penuh tekanan. Apakah kau benar-benar ingin melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu? Nasim mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Dalam momen itu, semua kenangan di proyek konstruksi kembali menghantuinya, suara tawa, kerja keras, dan kemudian, kengerian saat sahabatnya hilang. Dia merasakan rasa bersalah yang mendalam mengalir dalam dirinya. Aku tidak ingin mengingat semua ini, jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. Tapi aku tahu aku harus menghormati semua yang terjadi. Wanita itu mendekat, dan Nasim merasakan keadaannya yang begitu kuat. Tumbal harus dibayar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Jika kau ingin hidup tenang, kau harus menebus kesalahanmu. Dengan perasaan campur aduk, Nasim menyadari bahwa kehadiran sosok itu bukanlah ancaman, melainkan panggilan untuk menghadapi kenyataan. Dia harus mengakui bahwa ia terikat pada masa lalu, dan untuk melanjutkan hidup, dia harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Apakah kau bersedia membayar harga yang harus dibayar? Tanyanya, suaranya penuh tekanan. Nasim merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, penuh ketidakpastian. Sosok wanita itu mengangkat tangannya, menunjukkan ke arah pisang tanduk yang tergeletak di atas tikar. Bawalah sesaji ini ke tempatku. Hanya dengan cara itu, kau bisa membebaskan dirimu. Dalam hati, Nasim merasa bahwa dia harus melakukan apa yang diminta. Dia mengambil pisang tanduk dan meletakkannya di tangan wanita itu.
Aku ingin hidup damai. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan. Wanita itu tersenyum, tetapi senyum itu mengandung kesedihan yang mendalam. Kau harus siap untuk membayar harga yang lebih besar. Ingat, tak ada yang gratis di dunia ini. Dengan kata-kata itu, sosok wanita itu mulai memudar, meninggalkan Nasim dalam kekosongan yang menakutkan. Dia terjatuh di atas tikar, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa keputusan yang dia buat malam ini akan membentuk jalan hidupnya ke depan. Ketika fajar mulai menyingsing, Nasim merasa lelah dan bingung. Dia telah melakukan ritual, tetapi pertanyaan besar masih menggerogoti pikirannya. Apa yang sebenarnya diminta oleh roh tersebut? Dan, lebih penting lagi, siapakah yang harus menjadi tumbal? Dalam kegalauan ini, dia mulai merasakan tekanan dari waktu yang semakin mendesak. Dia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Nasim tahu, dia tidak bisa lagi lari dari masa lalu. Keputusan yang harus diambil akan menentukan nasibnya selamanya. Fajar menyingsing dengan lembut, membawa sinar keemasan yang menyelimuti desa. Namun, bagi Mas Nasim, pagi itu terasa kelam. Kegelisahan dan ketakutan menggerogoti hatinya. Setelah ritual semalam, setiap detak jantungnya terasa berat. Dia tahu bahwa dia telah berjanji untuk melakukan sesuatu, tetapi apa yang diharapkan dari dirinya menjadi semakin tidak jelas. Hari itu, Nasim berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, menjajakan pisang tanduknya di pasar. Namun, suasana hatinya terus terperosok. Dia melihat wajah-wajah familiar yang tersenyum padanya, tetapi semua itu terasa hampa. Setiap kali ada yang bertanya tentang dagangannya, dia hanya bisa tersenyum palsu, menyembunyikan kegundahan yang menggerogoti jiwanya. Di rumah malam itu, saat semua orang terlelap, Nasim duduk sendiri di ruang tamu. Dia kembali teringat pada sosok wanita itu. Suaranya, tatapannya, dan pesan yang disampaikan, semuanya berputar dalam pikirannya, menciptakan labirin rasa bersalah yang semakin dalam. Tumbal harus dibayar, kalimat itu terus berulang dalam benaknya. Dia merasakan beban yang semakin berat. Malam berikutnya, Nasim terbangun dari mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, dia kembali ke lokasi proyek, melihat semua kejadian mengerikan yang pernah terjadi. Dia melihat sahabatnya, Budi, yang hilang, terjebak dalam bayang-bayang pohon pisang tua. Ketika Nasim berusaha mendekat, sosok wanita itu muncul lagi, dengan tatapan penuh harapan dan kemarahan. Kau sudah berjanji, bisiknya, suaranya menggema di kegelapan. Dalam ketakutan, Nasim bangkit dari tempat tidurnya. Dia tahu waktu untuk mengambil keputusan semakin mendekat. Dia harus memenuhi janjinya, meski itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk menemui Mbah Kromo lagi, berharap ada petunjuk lebih lanjut. Keesokan harinya, Nasim menemui Mbah Kromo di rumahnya yang sederhana. Nenek itu duduk di teras, merasakan kehadiran Nasim yang gelisah. Kau datang untuk mencari jawaban. Tanyanya, matanya tajam menatap Nasim. Ya, Mbah, aku merasa terjebak. Aku melakukan ritual, tetapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya, jawab Nasim, suaranya bergetar. Mbah Kromo mengangguk pelan. Arwah yang kau temui adalah perwakilan dari semua yang terikat pada pohon itu. Dia ingin agar kau mengakui kesalahan dan menghormatinya. Tumbal yang dimaksud bisa berarti berbagai hal. Berbagai hal, Nasim menanyakan dengan cemas. Roh itu bisa meminta sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Dia mungkin menginginkan sesuatu yang berharga bagi dirimu, jawab Mbah Kromo, menatap Nasim dengan serius. Kau harus memutuskan apa yang siap kau berikan. Setelah pertemuan itu, Nasim kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang diri sendiri, ia melibatkan orang-orang yang dicintainya. Dia teringat akan anaknya yang masih kecil, Rina, yang selalu ceria dan penuh tawa. Namun, saat bayangan wanita itu menghantui pikirannya, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Di malam hari, saat bulan purnama kembali bersinar, Nasim berdiri di bawah pohon pisang, hati berdebar.
Dia memanggil sosok wanita itu, berharap bisa mendapatkan jawaban yang jelas. "Aku di sini. Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya, suaranya membahana di malam yang sunyi. Sosok wanita itu muncul, wajahnya menampakkan rasa cemas. "Kau harus memilih, Nasim. Jika kau ingin hidup tenang dan bebas dari bayang-bayang ini, aku harus menerima tumbal. Apakah itu berarti aku harus mengorbankan Rina?" Nasim bertanya, suaranya bergetar. "Pilihlah dengan bijak. Tumbal bisa berarti kehilangan sesuatu yang berharga. Jika kau memilih Rina, kau akan mendapatkan kekayaan berlimpah. Tetapi ingat, semua ada harga yang harus dibayar." Jawab wanita itu dengan nada kelam. Air mata mulai mengalir di pipi Nasim. Dalam hatinya, dia tahu apa yang harus dipilihnya. Dia ingin memberi Rina masa depan yang lebih baik, tetapi mengorbankan putrinya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Namun, rasa takut akan kehilangan semuanya membuatnya terjebak dalam dilema yang tidak berujung. Akhirnya, Nasim terpaksa membuat keputusan tragis. Dalam momen penuh keputusasaan, dia memutuskan untuk mengorbankan Rina, berharap bahwa dengan cara itu, dia bisa mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan yang selama ini dia impikan. Dia merasa seolah-olah terpaksa mengorbankan kebahagiaan yang lebih besar demi impian yang hampa. Ketika malam purnama mencapai puncaknya, Nasim melakukan ritual terakhir. Dengan hati yang penuh penyesalan dan kesedihan, dia menyampaikan niatnya kepada roh wanita itu. Dia menyiapkan sesaji yang lebih mewah, berharap bisa menenangkan arwah dan mendapatkan apa yang dijanjikan. Namun, saat dia menyelesaikan ritual, dia merasa ada sesuatu yang salah. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan sosok wanita itu muncul lagi, tetapi kali ini, wajahnya penuh kemarahan. "Kau telah memilih, Nasim. Sekarang, kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu." Dalam sekejap, Nasim merasakan kehilangan yang mendalam. Saat dia melihat ke arah rumah, bayangan Rina tampak melintas, tertawa ceria. Dalam hati, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan adalah kesalahan besar. Apapun yang dia dapatkan tidak ada artinya tanpa kebahagiaan anaknya. Tiba-tiba, suara jeritan Rina memecah keheningan malam. Nasim berlari, tetapi semua terasa sia-sia. Ketika dia sampai di rumah, semua yang dia lihat adalah kegelapan. Rina telah menghilang, dan di dalam hatinya, dia merasakan kehampaan yang tak tertandingi. Nasim terjatuh, terpuruk dalam kesedihan. Dia telah kehilangan segalanya, kekayaan, kebahagiaan, dan yang terpenting, putrinya. Semua harapan yang dia bangun hancur dalam sekejap. Sekarang, dia terjebak dalam siklus penyesalan yang tak berujung, terperosok dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Di malam yang sunyi dan kelam, Nasim menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang layak dibayar dengan nyawa yang dicintainya. Dia telah terjebak dalam perjanjian yang mengerikan, dan kini, dia harus merasakan akibatnya selamanya. Nasibnya menjadi pelajaran pahit bagi penduduk desa, mengingatkan mereka akan bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Dalam kegelapan malam, Nasim merasakan penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa semua yang dia lakukan hanyalah untuk kehilangan.